Bengki dan Sembori ibarat dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan. Penjelajahan tidak akan berakhir, karena kita harus memaintain rasa penasaran yang menggiring kita untuk melihat hal-hal yang baru. Wow, ini tempat luar biasa loh. Cantik banget ya? Cantik banget tempatnya. Ya ini pertama kali aku lihat orang suku Bajo yang bener-bener tinggalnya di air, di atas air. Ya, di sini nggak ada listrik. Air tawar aja nggak ada. Iya ya, kita banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ini gimana cara hidupnya sih? Di sini katanya ada ibu yang usia udah lebih dari 100 tahun. Serius? Iya. Tapi kalau Kita tinggal sendiri di sini. tinggal sendiri. Nama panggilannya siapa? Nenek Endong. Nenek Endong. Kalau di Bone Hindong. Endong. Bu Endong ini usia sudah 140 tahun. 140? Aku belum pernah dengar orang yang usia 140 tahun. Belum sih, belum pernah. Tapi kalau mungkin ya 100 belasan tahun, aku percaya. Iya. Bapak punya berapa adik kakak? 13 orang bersaudara, almarhum 8. Dan cucunya sekarang berapa? Semua kalau dijumlahin? Saya tidak tahu hitung berapa itu. Bapaknya berapa? Anak ketiga saya. Anaknya 15 orang? Iya. Tapi ibu masih segar mukanya, cantik. Kita tidak lihat saya. Saya punya anak 13. Hebat ya, 13 anak. Ini tidak ada dukunnya, saya sandar saja. Ya ampun. Begini. Bayangin, berapa orang tinggal di sini? Sendiri aku. Iya, dia sendiri. Kita tinggal di kota, jadi ini udara bersih, airnya bening, tidak ada mobil, tidak macet, tidak stres. Iya. Bisa hidup lama kalau di sini. Kalau bikin tikar kayak gini, terus mungkin secara meditasi juga ya, kayak bisa santai. Sekarang rajut kan? Terapi itu kan kalau di barat apa di tempat-tempat yang banyak penduduk itu kan banyak ibu-ibu yang ngurusin kebun, yang apa namanya kayak tanaman bunga-bunga. Kalau di sini juga santai, bikin kerai, kita apa namanya kayak fokus dan kita jadi lebih santai juga. Saya mau pamit. Aduh. Ketemu lagi. Sehat ya. Semangat dari ibu untuk anak-anaknya memang tidak ada padanan yang tepat untuk menggantikannya. Salah satu spot diving yang terkenal di sekitar Labengki itu namanya Blue Hole. Ya, kita udah ada di atas Blue Hole, itu udah kelihatan antara dangkalan sama bagian dalamnya. Ini dalam banget tapi gimana ya kalau udah disebut spot bagus ya perasaan banget. Let's check it out. Baru selesai diving di Blue Hole. Kita baru di bagian
awal-awal pinggiran banget, mungkin 20-an meter, dan itu dalam loh, itu benar-benar gelap banget. Dan kata abang kita ini, itu kemarin ajak tamu, mereka tuh sampai 170 meter aja masih belum sampai ke bawah. Tidak terlalu banyak ikan, ya banyak karang yang lagi mau survive, tapi mungkin level pH levels di air masih kurang bersahabat. Aku lebih tertarik sama terrainnya yang benar-benar wallnya itu drop sampai benar-benar gelap banget. Tersedia cukup pemberian dari Tuhan kepada manusia. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan dan selalu melestarikan pemberiannya. Sambutan alam selalu menjadi semangat kami menjelajah dan belajar mengenal Indonesia lebih jauh lagi. Bukit ini menyambut kami dengan pemandangan yang indah. Semua terlukis atas ciptaannya yang sempurna. Udah ada tangga ya? Aduh, untung banget. Ini batu-batunya tajam-tajam loh. Iya, susah nih kalau misalnya harus manjat-manjat dari situ tuh. Iya, dan disiapin tangga dengan lokal-lokal di sini biar kita nggak rusakin batu-batunya juga. Dan semakin gampang ya ke atas. Ini puncak Kayangan aku dengar bagus banget loh view-nya. Ya? Ya. Melihat keindahan alam dari sudut yang tepat, selalu punya cerita dan makna tersendiri bagi kita. Pesan akan mudah sampai dan mengerti jika kita menyampaikannya dengan tulus. Sama halnya dengan pesan untuk menjaga lingkungan kepada mereka, generasi penerus bangsa. Jadi kalau misalnya nangkap ikan, benar itu, udah benar. Pakai pancing atau pakai jala. Jangan pakai bom. Karangnya rusak. Kalau karangnya rusak, ikannya kemana? Terus dia balik lagi nggak ke rumahnya kok? Enggak kan? Jadi makin jauh ya. Jadi nyari ikannya jadi makin susah kan? Karang itu tumbuhnya lambat. Dia butuh waktu lama sekali karena dia tumbuhnya kan sedikit kan. Nah begitu karangnya sudah ada, ikannya baru datang. Begitu juga kalau misalnya kita buang sampah. Jangan buang sampah ke laut ya. Apalagi sampah plastik. Kayak misalnya yang simple aja, sedotan atau tutup botol. Itu udah berbahaya. Karena apa? Mereka tuh sebenarnya nggak bisa hilang plastik itu. Dia cuma hancur jadi serpihan-serpihan kecil sekali namanya microplastik. Dan itu oleh ikan disangka makanannya. Itu dimakan sama ikan, dikira plankton. Jadi kan plastiknya ada di dalam ikan kan? Nah ikannya kita makan. Kebayang nggak kita makan plastik jadinya? Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Senang banget ya, kita semangat banget. Dan waktu diterangin soal segala macam reproduksi, tentang konservasi, tentang alam, dan semua itu dengerin dengan penuh perhatian. Karena itu memang tidak asing bagi mereka, itu ada di depan halaman mereka. Dan ini semua mempengaruhi masa depan mereka sendiri. Luar biasa banget. Terima kasih. Ketemu lagi ya. Kita udah sampai di tempat yang namanya Gua Berlian, dan katanya nih zaman dulu tuh tempat ini
pernah ditinggalin karena mereka menghindari lari dari penjajah. Dan Hemis udah duluan dong ke atas. Hemis. Hey, lama banget. Cepet banget sih kayaknya. Sini. Gimana? Jadi ini gua berlian. Menarik ya? Banyak bekas-bekas kerang, bekas makanan orang. Lihat. Iya, dan katanya waktu Perang Dunia Kedua banyak yang ngumpet di sini. Ke dalam ya? Lewat mana? Ke sini. Kita masuk sini. Awas kepala. Gede juga ya isinya ya, dalamnya. Wah, itu sebelah sana. Ini ada cahaya masuk. Betul. Ini starter. Yang sebenarnya ini semua masih hidup. Oh ya? Iya. Ini banyak banget loh kerang-kerang. Ya, udah banyak yang hampir seperti. Berserakan di lantai di hampir semua sudut. Ini benar-benar kayak berapa ratusan orang mungkin yang makan-makan di sini ya. Tapi ini benar-benar, men, kita di bawah pohon-pohon loh. Itu semua tetesan-tetesan itu dari tanah yang di atas. Ini sampai lihat nih, akar-akarnya sampai ke bawah. Iya, Ini nembus. akar pohon loh, ada masih hidup. Itu masih terima tetesan dari atas. Oke, masih agak basah ya di Masih ujungnya. basah. Jadi stalaktit ini masih hidup. Dia masih numbuh karena dia terima tetesan tuh dari atas. Oh iya. Nih, itu kan masih basah. Wah, masih berproses dia. Ini kayak Ya. setiap berapa detik ada satu tetesan. Dan ini katanya 1 tahun dia menumbuh kayak 1 mili, 2 mili. Dan lihat ini. Berarti kalau misalnya nunggu sampai dia nyambung sama kolom di atas, itu ya sekian juta tahun lagi lah ya. Mungkin, tar dulu. Itu ada tuh yang nyambung. Oh, itu nyambung, lihat. Itu semua dari tetesan. Mineral-mineral yang di tanah, tetes, terus jadi bikin struktur Sebenarnya seperti kalau misalnya udah lihat suasana kayak gitu, berasa peradaban manusia tuh umurnya nggak ada apa-apanya dibanding bumi yang membuat ruangan ini aja. Lihat nih. Ini yang namanya gua berlian tuh gara-gara batu ini. Ini masih hidup. Yuk. Kalau stalaktit emang butuh jutaan tahun ya untuk numbuh. Dan kita disarankan nggak boleh pegang karena kita merusakin prosesnya. Makanya kayak lakukan kayak gini nih bikin aku. Dan merusaknya hanya perlu Sakit hati. waktu ya 1 menit, 2 menit untuk karya jutaan tahun seperti ini. Aduh, sedih dilihatnya. Buat apa gitu kan? Gelap belum tentu sepi. Dalam gelap, kita bisa melihat keindahan dari setitik cahaya yang jarang kita temui di tempat yang terang. Aku suka banget itu adalah ini nih, setirnya gini. Iya, ini setirnya ya. Yang bikin kapal yang terbaik di daerah sini. Benar.